dalam kemuliaan mempelai pria. Sebab itu kita harus mengalami penebusan mempelai sampai jadi mempelai. Penebusan mempelai. Ini gadis bijaksana. Ada 3 macam. Saya lihat 3 macam penebusan mempelai. 3 macam penebusan mempelai. Yang pertama di ayat 10 tadi ditebus ayat 3 ditebus dari bumi. Yang pertama ditebus dari dunia. Nah, kalau mau jadi mempelai wanita Tuhan, kehidupan yang sempurna, ditebus dari dunia. Ditebus dari dunia dengan segala pengaruhnya, pergaulannya dunia ini. Tidak baik. Yakobus 4 ayat 4. Mari. Apa itu? Ditebus. Om, apakah saya sudah mengalami ditebus dari dunia? Ayo kita baca ayatnya. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, berzina secara rohani. Terus, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau bergaul bersahabat dengan dunia jadi musuh Tuhan. Apa? Tidak setia, musuh Tuhan. Jadi ditebus dari dunia sama dengan setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Setia dalam ibadah pelayanan. Di saat kita tidak setia, bukan ditebus, bukan dilepaskan, digandoli oleh dunia, dipeluk oleh dunia. Kalau Tuhan datang, orang ada di dunia, kena gravitasi dunia, pengaruh dunia, tidak bisa terbang, tidak bisa ke atas. Nah, ayo, jangan jadi musuh Allah. Justru kita mau menjadi mempelainya, menjadi sahabat, menjadi mempelai akhirnya. Sahabat, tunangan, mempelai Tuhan, secara rohani, bukan jasmani, secara rohani. Seperti kitab Kejadian, Adam dan Hawa, dimulai Adam dan Hawa, nikah jasmani. Kitab Wahyu nanti Yesus dengan sidang jemaat. Adam terakhir dengan Hawa sidang jemaat. Nikah yang rohani, yang sempurna. Ayo, setia dulu. Maaf loh, maaf. Istilah terjemahan lama itu kayak orang-orang berzina. Maaf. Kalau tidak setia dalam ibadah pelayanan sama dengan berzina. Ya kan? Kita setia dalam ibadah pelayanan, setia kepada mempelai pria surga. Tapi kalau tidak setia, berzina dengan laki-laki lain. Berzina. Maaf, kalau dilakukan berulang-ulang itu pelacur. Babel. Maaf, mohon maaf. Sifatnya pelacur itu tidak setia. Perempuan Babel, pelacur besar, mempelai wanita setan, Wahyu 17. Itu mulai dengan tidak setia. Hati-hati. Hati-hati, sungguh-sungguh setia dalam ibadah pelayanan. Itu kita ditebus dari dunia untuk menjadi mempelai. Buktinya setia dalam ibadah pelayanan. Tidak setia, permisi, sama dengan berzina, sifat pelacur besar, perempuan Babel. Saya selalu menasihati pada diriku nomor 1. Kalau ada halangan besar, waduh, sudah tidak mungkin ini beribadah. Halangan besar, mohon kepada Tuhan. Dikecilkan, jadi tak berarti. Sehingga kita bisa ibadah. Kalau ada halangan kecil yang tak berarti, jangan dibuat besar-besar. Oh iya, nanti begini ya, nanti. Wah begini, waduh itu direkar. Tidak usah. Kalau masalah tidak terlalu besar, masalah kecil, doakan sama Tuhan ditiadakan. Supaya kita bisa tetap beribadah. Amin, saku. Tetap beribadah. Jangan main perasaan sendiri. Oh nanti begini. Oh perasaannya Tuhan bagaimana? Coba. Lebih pilih suami mempelai atau pilih yang lain? Bagaimana perasaannya mempelai? Kita seringkali perasaan. Nanti perasaanku pada pacarku gimana ya? Perasaanku pada... Loh, perasaan pada Tuhan gimana? Seringkali kita lebih sungkan manusia. Wah nanti kalau aku ibadah nanti ini, wah gimana sungkan. Loh sama Tuhan kok tidak ada sungkannya. Maaf. Kok kalau sama orang sedikit, oh sungkan aku sungkan. Kok kalau sama Tuhan itu loh. Ayo Wijaya nomor 1. Nomor 1.
Sungguh-sungguh setia dalam ibadah pelayanan. B, kedua, penebusan kedua, ayat yang kelima tadi. Wahyu 14 ayat yang keempat. Wahyu 14 ayat 4, ya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Buktikan, saya gadis yang bijaksana, kita gadis bijaksana, menghargai korban Kristus, mengalami penebusan mempelai. Buktinya satu, setia, ditebus dari dunia. Setia, tidak gampang terhalang untuk ibadah. Setia dalam ibadah pelayan. Setia dalam ibadah pelayan. Jangan berzina. Jangan menjadi pelacur besar. Babel. Kedua, ayat teruskan Pak. Karena mereka murni sama seperti perawan. Terus. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Ya, terus. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ditebus dari manusia, dari daging. Yang kedua, ditebus dari daging. Dengan segala keinginan, hawa nafsu, kehendaknya. Ditebus dari daging. Ayo, daging ini banyak keinginan, banyak kehendaknya, banyak hawa nafsunya. Harus ditebus, dilepaskan dari manusia, dari daging. Apa buktinya? Ditebus dari daging. Tadi ditebus dari bumi, itu sama dengan setia buktinya. Dalam ibadah. Ditebus dari daging. Roma pasal 8. Jangan menjadi musuh Allah. Tidak setia itu pelacur, musuh Allah. Musuh Allah, betul-betul. Ayo, bukan berarti saudara tidak boleh kerja Saya kerja sibuk Saya kuliah sibuk. Oh ya, saya tahu sibuk. Ayo berdoa. Jangan sampai terhalang. Jangan sampai terhalang. Tetap setia. So, ya. Mari, Roma 8 ayat yang ke-7. Mari. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Tuhan. Nah, berseteru terhadap Tuhan. Terus, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Istilah tidak takluk pada hukum Allah sama dengan tidak taat pada firman. Ya, terus. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tidak mungkin. Kalau ada keinginan daging, mau diapakan? Kalau orang itu gembala ada keinginan daging, jemaat tua-tua, jemaat pengerja ada keinginan daging, mau diapain? Mau dipukul, ya tetap tidak taat. Waktu dipukul aja, ya. Setelah itu tidak taat. Keinginan daging. Mau dielus, ayo dipeluk, ayo. Nggak bisa. Keinginan daging. Bagaimanapun hal ini memang tidak mungkin. Selama keinginan daging dipertahankan, sudahlah, mau dipukul, mau dipenjara, mau diapa, nanti keluar kan tidak taat lagi. Keinginan ini harus ditebus dari keinginan daging, hawa nafsu daging. Sama dengan taat dengar-dengaran pada firman Tuhan, apapun resikonya. Itu mempelai Tuhan. Bukan nanti om yang penting jadi mempelai. Oh, enggak bisa. Tidak bisa. Ayo tanya ibu-ibu itu bagaimana jadi mempelai. Mau kawin tanggal berapa? Umpama ini suatu bulan 7. Oh ya nanti aja bulan 7 om. Nanti. Loh, enggak siap-siap. Enggak, nanti aja bulan 7. Wah, enggak bisa. Siap-siap mulai sekarang. Ayo, apa itu mempelai? Sederhana. Mempelai itu setia. Kalau enggak setia pelacur. Jelas itu. Mempelai itu setia. Mempelai wanita, istri itu setia. Mempelai itu taat dengar-dengaran. Tunduk. Hei istri, tunduklah pada taat. Kalau tidak taat, menanduk, bukan mempelai. Taat dengar-dengaran pada firman Tuhan, apapun resiko. Karena apa? Keinginan dagingnya sudah dilepaskan. Hawa nafsu dagingnya sudah dilepaskan. Kehendak dagingnya dilepaskan. Taat dengar-dengaran. Tapi kalau masih ada keinginan, tidak ditebus, biar saudara pukul anak saudara, mau dipukul, ya, ayo taat nak, pukul, nanti balik lagi. Kalau masih belum ditebus, atau sayang anak, ayo nak, kamu taat tak belikan ini, wah hari ini belikan ini, wah besok tak belikan ini, biar sampai beli rumah, beli apa, tetap tidak taat. Harus ditebus, amin sago, harus ditebus. Harus ditebus, dilepaskan oleh kekuatan korban Kristus. Taat dengar. Semoga kita bisa mengerti. Ya,
Satu lagi, penebusan terakhir, yang kelima. Ada 3 macam penebusan mempelai. Ayo saudaraku, biar kita mengalami. Ini buktinya kita gadis yang pandai. Gadis yang bijaksana. Menghargai korban Kristus. Lewat nyanyian. Lewat kita mencucurkan air mata saat perjamuan suci boleh. Saudaraku, tapi lanjutkan lewat praktek setia. Praktek taat. Dilepaskan dari dunia. Dilepaskan dari daging. Satu lagi. Ayat 5 tadi, Wahyu 14. Mari. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat Di dusta. dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Mereka tidak bercela. Ditebus dari dosa. Ditebus dari dosa. Mulai dari prakteknya. Tidak ada dusta. Tidak ada dusta. Tidak ada dusta. Dusta itu sesuatu yang disembunyikan, itu termasuk dusta. Sesuatu yang disembunyikan itu dusta. Sesuatu yang tidak benar itu dusta. Itu dusta. Sesuatu yang disembunyikan. Sesuatu yang tidak benar, dusta. Ayo, bebas dari dusta. Saya bebas dari dusta, kan sembunyi-sembunyi sesuatu. Ya. Sesuatu yang disembunyikan itu dusta. Sesuatu perkataan yang tidak benar itu. Ya. Itu dusta juga. Harus lepas itu. Sehingga perkataan kita adalah perkataan benar. Sampai tidak salah dalam perkataan itu, tidak bercelah, sempurna. Coba Yakobus 3 ayat 2. Ayo sungguh-sungguh. Dilepaskan dari dosa. Buktinya apa? Sama dengan tidak berdusta lagi. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada perkataan-perkataan yang tidak benar. Semua perkataannya benar. Sampai tidak salah dalam perkataan itu, tidak bercela, sempurna. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ya. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya sempurna. Perkataannya benar, semua benar. Perkataannya sempurna, semua sempurna. Seluruh tubuhnya. Ayo, inilah aku sederhana orang yang menghargai korban, mengalami penebusan. Ya, saya simpulkan. Jadi, ya, jika gereja Tuhan bijaksana, menjadi gadis bijaksana, ya, jika menghargai penebusan korban Kristus, maka yaitu setia, taat. Jika gereja Tuhan menghargai korban Kristus, dia mengalami penebusan sampai setia dalam ibadah, taat dengar-dengaran, dan tidak bercela, tidak ada dusta, tidak bercela, maka gereja Tuhan akan ditampilkan sebagai mempelai wanita Tuhan. Wahyu 12 ayat 1. Nggak ada lagi celanya, nggak ada lagi gelapnya, semua terang. Wahyu 12 ayat 1. Ya, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan, perempuan itu gereja Tuhan, matahari, berselubungkan matahari, terus bulan di bawah kakinya, bulan di bawah kaki, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini mempelai wanita yang tidak bercacat celah, setia, taat, dan tidak bercacat celah. Semoga kita bisa mengerti. Mari, sungguh-sungguh hari-hari ini, sungguh-sungguh setia, taat, dan tidak bercela, tidak ada dusta. Itu mempelai wanita, tidak bercela. Saya ulangi, jika gereja Tuhan menghargai bijaksana, gadis bijaksana, gereja Tuhan yang menghargai korban Kristus akan mengalami penebusan oleh korban Kristus, sehingga dia menjadi setia, taat, dan tidak bercela, tidak ada dusta, dan akan ditampilkan dalam Wahyu 12 ayat 1, ditampilkan menjadi mempelai wanita dalam Wahyu 12 ayat 1 yang siap untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali di awan-awan. Tidak bercela, sempurna, siap untuk menyongsong kedatangan Yesus kedua kali. Ayo, jangan kita menghina korban Kristus. Jangan sampai. Soal pengajaran hati-hati, soal iman hati-hati, jangan karena godaan, karena pencobaan sudah bimbang, aku tidak percaya Yesus lagi, kok tidak ditolong, soal godaan sudah, jangan, ya, jangan.
Jangan begitu. Soal orang